Halo sahabat VH, Huget di sini. Semoga sahabat VH di sini selalu sehat dan tidak lupa untuk bahagia. Masih dengan serial drama Reborn Rich, menceritakan seorang pria miskin yang dikhianati dan dibunuh hingga terlahir kembali sebagai cucu seorang konglomerat di Korea. Semoga kamu bisa menikmati alur cerita di part 2 ini ya sahabat VH. Pada saat itu, Yun mengetahui fakta di balik meninggalnya ibunya. Ibu Yun tak meninggal karena penyakitnya, melainkan ia menghabisi hidupnya sendiri. Karena merasa tak percaya apa yang ia lihat, Yun kemudian pergi ke toko milik ibunya. Di sana, ia membaca catatan keuangan milik ibunya, yang ternyata ibunya selama ini berinvestasi dalam grup Sun Yang. Sun Yang Life Science, tempat ibunya menanam saham, kemudian ditutup oleh Jin Yang Chul. Namun, ia tak mengembalikan dana apapun kepada pemilik saham minoritas, yang hal itu membuat ibu Yun pun bertindak demikian. Yun atau Dojun kemudian pergi menuju perpustakaan. Ia mencoba mencari tahu tentang Sun Yang Life Science. Secara tak sengaja, Dojun bertemu dengan Su Min Yong. Tiba-tiba, Min Yong berkata bahwa ia rindu pada Dojun setelah sekian lama tak bertemu. Di tempat itu, semua bisa mendengar perkataan Min Yong. Dan Dojun hanya diam saja, yang hal itu membuat Min Yong malu. Ia lalu pergi dari tempat tersebut. Langkah Min Yong terhenti sejenak karena hujan lebat. Ia berencana pergi namun ditahan oleh Dojun. Dojun memberi payung lalu ia meminta maaf. Seraya berkata bahwa Dojun tak pantas untuk Min Yong. 미안했다. 내가 자격이 없는 거지. Setelah malam itu, Dojun beserta Seyun menyelidiki tentang Sun Yang Life Science. Mereka menemukan fakta bahwa orang yang bekerja pada anak perusahaan itu kini bekerja pada perusahaan bernama Gneinos. Serta uang pada Sun Yang Life Science juga berpindah ke Gneinos. Setelah itu, Dojun kemudian menanyakan tentang perusahaan itu kepada Tuan Jin. Tuan Jin menjelaskan bahwa penutupan itu karena permintaan presiden, di mana ia menyuruh menutup anak perusahaan yang tak begitu penting. Agar tak merugi, Tuan Jin berpura-pura menjadi Sun Yang Life Science. Namun ia tak menjelaskan tentang Gneinos kepada Dojun. Beberapa waktu setelahnya, Jin Song Jun bergabung dalam grup Sun Yang. Ia memilih untuk bergabung pada anak perusahaan bernama Sun Yang Construction. Ia memilih hal itu karena merasa tahu diri, karena baru bergabung dengan perusahaan keluarga. Suatu hari, Jin Song Jun diajak oleh Tuan Jin pergi ke sebuah tempat. Tempat itu dulunya adalah tempat pembuangan sampah. Menurut Tuan Jin, tanah bekas pembuangan sampah dipenuhi oleh gas. Di situ keuntungan bagi mereka menurut Tuan Jin. Dan ia menyuruh Song Jun menawar tanah itu dan membangun sebuah kota di sana. Di waktu yang sama, Seyun dan Dojun tengah membicarakan investasi lanjutan. Seyun menceritakan bahwa di Amerika ada sebuah lokasi yang saat itu tak terpakai, namun sekarang telah menjadi kota yang diminati. Dojun kemudian menemukan tempat untuk berinvestasi, di mana tempat tersebut adalah tempat yang sama yang sedang Song Jun datangi. Rencananya, Dojun akan membangun sebuah kota yang penuh teknologi modern di sana. Seyun tak begitu tertarik, karena banyak warga Korea yang saat itu tak bisa berbahasa Inggris. Akan tetapi, Dojun menceritakan bahwa ada suatu masa yang mana lagu dan film dari Korea akan mendunia di tempat itu. Di tempat lain, ayah Song Jun tak menghendaki jika anaknya itu bergabung dengan Sun Yang Construction. Namun Song Jun menjelaskan bahwa itu adalah taktiknya untuk mendapatkan dana taktis perusahaan. Ia berencana membangun kota Seoul yang baru, di mana sebagian uang pembangunan akan ia simpan sendiri. Sementara itu, Sein mulai mendekati menantu Tuan Jin yang sebelumnya ingin masuk Dewan Nasional Korea. Ia memberikan dukungan kepadanya tanpa sepengetahuan Tuan Jin. Mereka mempunyai rencana untuk Chang Je agar menjadi jaksa yang adil, di mana ia tak memihak orang kaya saja, namun juga membela warga miskin. Setelah rencana itu berjalan, Chang Je mendapat banyak dukungan politik. Tuan Jin yang merasa tak suka akan hal itu, kemudian mencoba menjatuhkan Chang Je. Karena hal tersebut, istri Chang Je pun protes kepada ayahnya. Melihat hal itu, Dojun memberi saran kepada Chang Je untuk menemui Tuan Jin bukan sebagai menantunya, melainkan sebagai wali kota Seoul. Dalam pembicaraan itu, Tuan Jin menentang rencana Chang Je. Ia menyuruh Chang Je untuk menjadi jaksa biasa saja. Dengan berat hati, Chang Je tak setuju. Ia mengancam Tuan Jin tentang Sun Yang Life Science, di mana Tuan Jin mendapat dana taktis di sana. Yang hal itu, jika diungkap ke publik, maka orang-orang pasti tak akan suka dengan Tuan Jin. Karena hal itu, akhirnya Tuan Jin menyetujuinya. Tuan Jin mencurigai jika menantunya itu mendapat satu bantuan.
Ia menyuruh sekretarisnya untuk menyelidiki hal itu, yang kemungkinan ada hubungannya dengan perusahaan Miracle milik Seun. Akhirnya, Chang Ji berhasil memenangkan pemilihan sebagai wali kota Seoul. Dan proyek pembangunan kota Seoul tak dimenangkan oleh Sun Yang Group, akan tetapi diberikan kepada perusahaan bernama Jia Construction. Tuan Jin pun marah karena hal itu. Chang Ji beralasan bahwa hubungan Sun Yang dan warga tak begitu baik, sehingga ia memutuskan untuk memberikan proyek itu pada pihak lain. Karena hal itu, Tuan Jin kemudian melaporkan kepada kejaksaan, di mana laporan tersebut berisi ada main antara Miracle dan wali kota yang baru, yang itu agar Miracle bisa mendapatkan proyek pembangunan kota Seoul yang baru. Tim kejaksaan pun kemudian menggeledah kantor Miracle. Dan agar kasus itu tak tersebar ke publik, pimpinan Sun Yang meminta pimpinan Miracle untuk bertemu. Di tempat yang ditentukan Tuan Jin, datanglah Do Jun sambil berkata ia adalah pemilik saham terbesar Miracle. Yang hal itu membuat Tuan Jin terkejut. Di tempat yang berbeda, Jin Song Jun bertemu dengan Hyun Bin. Pada saat itu, Hyun Bin menceritakan ia mengetahui pemilik Miracle yang sebenarnya. Namun Seng Jun tak mengetahui hal itu. Karena itu, Hyun Bin merasa bahwa Seng Jun tak bekerja keras sama sekali, sehingga ia memutuskan untuk membatalkan pernikahan dengan Seng Jun. Tuan Jin yang bertemu Do Jun akhirnya mengetahui bahwa selama ini yang menghalangi jalannya adalah cucunya sendiri. Dari mulai memprovokasi untuk membeli Hando Steel, menjadikan Ah Jin Motor sebagai umpan, dan memprovokasi Chang Ji untuk memperoleh hak pembangunan kota Seoul yang baru. Tuan Jin mempertanyakan mengapa Do Jun melakukan itu. Do Jun pun menjelaskan bahwa ia ingin membeli grup Sun Yang dengan uangnya sendiri. Do Jun melihat kekhawatiran pada kakeknya tentang perkembangan perusahaan. Oleh sebab itu, ia ingin menjadi orang utama grup Sun Yang. Akan tetapi, aturan keluarga membuat anak sulunglah yang mewarisi perusahaan itu, sehingga Do Jun berbuat demikian. Tuan Jin berpikir bahwa perkataan Do Jun ada benarnya. Namun, ia tetap pada pendiriannya seperti dahulu, bahwa jika ada yang menghalanginya, meskipun itu keluarganya, maka ia tak akan pernah memaafkannya. Tuan Jin menyuruh Do Jun berhenti dan fokus berkuliah saja. Saat itu, Do Jun memohon untuk melepaskan Seiyun. Namun Tuan Jin tetap dalam pendiriannya, akan mengusut kasus suap yang dilakukan Seiyun dan Chang Ji. Do Jun pun tak tinggal diam. Ia berencana menjelaskan kepada pemerintah bahwa yang memberi uang itu adalah dirinya, yaitu cucu dari Tuan Jin dan pemilik Miracle, yang membuat nama Sun Yang terseret nantinya. Tuan Jin pun pulang dengan memendam amarahnya. Apalagi diketahui bahwa istri anak sulungnya yaitu istri Jin Yongki tengah terlibat kasus suap pengembangan kota Seoul. Menurut Tuan Jin, perlakuan menantunya itu pasti didalangi oleh seseorang. Di lain tempat, Chang Ji sangat berterima kasih atas dukungan Do Jun. Namun ia tetap khawatir jika mertuanya itu akan tetap menghalanginya. Do Jun pun memberi saran jika Chang Ji takut jatuh, maka Chang Ji harus naik lebih tinggi dengan dukungan rakyat. Do Jun memberi saran agar pengembangan kota nanti Chang Ji memberi pasokan rumah dan beberapa hal untuk pengembangan real estate, sehingga dengan hal itu Chang Ji akan mudah menuju rumah biru, yaitu Istana Kepresidenan Korea Selatan. Beberapa waktu kemudian, Oh Seo dibebaskan. Ia dengan senang bercanda bahwa Do Jun bukan anak usia 22 tahunan. Di balik wajahnya yang tampan, ia menyimpan otak orang umur 40 tahunan. Do Jun pun menjelaskan bahwa itu adalah kehidupannya yang kedua, dan ia berumur 22 tahun dan juga 40 tahun. Seon pun menganggap hal itu hanya candaan Do Jun. Di sisi lain, orang yang menghasut istri Jin Dongki adalah anaknya sendiri, yaitu Jin Seung Jun. Jin Yongki bertutur jika hal tersebut jangan sampai ketahuan Tuan Jin, karena Tuan Jin masih bisa memaafkan anak-anaknya. Namun berbeda jika cucunya yang melakukan hal tersebut. Malam itu, Do Jun bertekad bahwa warisan grup Sun Yang harus ia miliki, karena ia telah kehilangan ibunya dan dirinya sendiri akibat dari grup Sun Yang. Keesokan pagi, Tuan Jin pergi menemui anak bungsunya, yaitu Jin Yunki. Ia adalah ayah dari Do Jun. Tuan Jin memarahi anaknya itu. Namun, Yunki tak tahu menahu perihal kelakuan Do Jun. Tuan Jin memberikan warisan berupa anak perusahaan bernama Yayasan Kesejahteraan Publik Sun Yang. Menurutnya, hanya itulah warisan untuk Yunki, bukan perusahaan utama Sun Yang. Di lain tempat, saat Seiyun dan Do Jun sedang bekerja untuk pembangunan kota Seoul yang baru, Rahel menerima kabar tentang pembatalan semua pengiklan. Hal itu adalah balas dendam yang dilakukan oleh Tuan Jin dan Jin Seung Jun setelah sebelumnya mereka kalah untuk mendapatkan proyek pembangunan kota Seoul yang baru. Serangan balasan itu pun dilayangkan kepada Chang Ji, di mana Seung Jun mengingatkan agar Chang Ji tak serakah serta kembali seperti dahulu untuk meminta-minta pada grup Sun Yang. Sementara di tempat lain, Do Jun dan Seiyun tengah mencari cara mengembalikan para pengiklan. Namun Sun Yang adalah perusahaan utama yang berkuasa, di mana jika Sun Yang mengambil alih, maka takkan bisa lagi mendapatkannya. Namun tiba-tiba, Do Jun teringat akan zaman masa depan.
Dari hal tersebut, Dojun menemukan cara untuk beriklan di warnet seperti di masa depan. Dan ia berencana membuat game sendiri untuk kedepannya. Keesokan hari, Rahel mendapat kabar bahwa ada satu perusahaan yang akan membantunya. Namun pimpinan perusahaan itu ingin bertemu Dojun sendiri. Orang tersebut adalah Mo Yeon Min. Ia bersedia menolong Dojun dan tentunya ada syarat di balik hal itu. Ia mengira penawarannya tak akan ditolak oleh Dojun karena keluarga Yeon Min bergerak di bidang penyiaran publik. Di tengah pembicaraan itu, lampu di tempat itu tiba-tiba pecah dan hampir mengenai Yeon Min. 방송 채널 우선 Namun saat itu Dojun menolak tawaran tersebut. Dojun tahu bahwa permintaan Yeon Min adalah menikah dengannya dan menjadikan dirinya boneka Sun Yang. Karena merasa kecewa dengan keputusan Dojun, Yeon Min berencana kembali menerima Song Jun sebagai suaminya. Sepulang dari tempat itu, Dojun berbincang dengan ayahnya. Ayah Dojun yang bernama Yeon Ki menceritakan bahwa ia didatangi oleh Tuan Jin. Dan karena itu, Yeon Ki tahu apa yang dilakukan Dojun selama ini. Alih-alih menentangnya, Yeon Ki malah mendukung apa yang dilakukan oleh Dojun. Ia juga yang akan menjadi pengiklan untuk perusahaan Dojun. Namun dengan syarat, Dojun harus menuruti kata-kata ibunya, di mana ia tak boleh seperti anak-anak grup Sun Yang. Ayah Dojun juga berjanji akan menjadi garda depan dan melindungi keluarganya dari ancaman apapun. Dojun yang mendengar hal tersebut merasa terharu. Meskipun ia berada di keluarga yang baru, akan tetapi keluarganya sangat menyayanginya. Sementara itu, Yeon Min akan menikah dengan Song Jun, dan undangan pernikahan mereka telah disebarkan. Saat itu, ayah Song Jun yaitu Yeon Ki mendapat kabar bahwa ayahnya akan memberikan hadiah istimewa untuk Song Jun. Yeon Ki menebak bahwa Song Jun akan mendapat saham yang besar. Di tempat lain, Tuan Jin sedang berada di bengkel mobilnya. Ia membuka hasil rongsen dan diagnosa yang dimana di dalam otak Tuan Jin terdapat pendarahan. Operasi pun tak dapat dilakukan karena bisa berakibat fatal. Serta jika tak dilakukan operasi, mungkin saja Tuan Jin tiba-tiba saja bisa meninggal. Suatu malam, keluarga Jin sedang makan bersama. Jin Dong Ki mempertanyakan tentang hadiah yang akan diberikan kepada Song Jun dari ayahnya. Mendengar hal itu, Tuan Jin tak menjawab dan langsung meninggalkan tempat itu. Beberapa waktu setelahnya, acara pernikahan Song Jun dan Yeon Min pun digelar dengan mewah. Banyak tamu undangan yang datang untuk memberikan selamat. Saat Yeon Min duduk bersama teman-temannya, Song Jun datang untuk berbicara empat mata bersama Yeon Min. Song Jun berujar bahwa akan sangat bahagia jika Dojun berada di tempat ini. Song Jun tahu apa sebenarnya tujuan Yeon Min menikah dengannya, bahwa Yeon Min ingin balas dendam kepada Dojun. Song Jun tahu apa yang terjadi antara Yeon Min dan Dojun di malam itu. Song Jun pun juga bisa melakukan hal yang sama. Di tengah-tengah jalannya pernikahan, Dong Ki memberi catatan mengenai suap yang dilakukan oleh Song Jun. Akan tetapi, Tuan Jin telah mengetahui hal tersebut. Ia sengaja menutupi hal itu karena ia menganggap Song Jun adalah cucu sulung satu-satunya. Dojun akhirnya datang ke pernikahan itu. Ia kemudian menemui Song Jun secara pribadi untuk mengucapkan selamat. Song Jun menegur atas tindakan Dojun terhadap grup Sun Yang kemarin. Seakan membalas, Dojun berkata bahwa pertarungannya masih belum selesai. Kala itu, Song Jun mendapat kabar bahwa proyek kota Seoul yang baru jatuh ke tangan Dojun. Tak beda dengan Song Jun, Tuan Jin juga mendapat kabar tersebut dari pimpinan grup Dayong. Karena hal itu, penyakit Tuan Jin semakin memburuk. Namun, ia harus menyembunyikan berita itu dan penyakitnya di depan anak-anaknya. Saat pesta makan malam, Yong Ki tak sadar mendengar hadiah dari Tuan Jin yang akan diberikan kepada Song Jun. Tuan Jin pun memberikan hadiah tersebut, yang mana hadiah itu adalah sebuah gudang penyimpanan barang. Tuan Jin berujar bahwa Song Jun harus mempertanggungjawabkan tindakannya atas suap yang ia lakukan dalam proyek kota Seoul yang baru. Sehingga, menurut Tuan Jin, ia hanya pantas menerima hadiah itu. Di malam itu juga, Tuan Jin mengumumkan bahwa ia menghapus aturan sebelumnya, di mana aturan itu berupa anak atau cucu tertua yang akan mewarisi perusahaan utama Sun Yang. Ia menjelaskan bahwa siapapun yang mempunyai uang bisa membeli saham Sun Yang, bahkan saham pimpinan Sun Yang. Yong Ki yang mendengar hal itu menjadi tak terima. Tuan Jin pun menjelaskan bahwa ia sangat menyayangi anak pertamanya itu. Namun di antara para anaknya, yang paling ia sayangi adalah Sun Yang. Penjelasan itu Tuan Jin utarakan bukan tanpa sebab. Saat ia bertemu dengan pimpinan Daeyong kemarin, ia mendapat kata-kata pedas dari pimpinan Daeyong, di mana semua anak Sun Yang adalah anak yang bodoh. Namun ia merasa berbeda saat bertemu dengan Dojun. Menurutnya, Dojun adalah seorang seperti Tuan Jin saat masih muda.
Aksi Tuan Jin tersebut mendapat protes dari istrinya. Tuan Jin pun berpendapat bahwa dengan cara itulah anak-anaknya akan bisa hidup lebih baik. Keesokan hari, asisten Tuan Jin menata ulang pekerjaan untuk Jin Yongki, Dongki, dan Hwayong. Mereka diberi tugas untuk mengatur anak perusahaan yang mereka miliki. Hal itu Tuan Jin lakukan agar anak-anaknya mampu untuk mendalami bisnis. Setelah kejadian itu, Hwayong, anak perempuan Tuan Jin, mengajak Ibu Dojun yang seorang artis untuk bergabung dengan passion yang ia geluti. Ibu Dojun akhirnya senang karena ia bisa diterima di keluarga Sun Yang. Akan tetapi, Ibu Dojun hanya sebagai bahan candaan belaka. Dojun yang mengetahui hal itu langsung bertanya kepada bibinya itu, mengapa ia bertindak demikian. Hwayong menjelaskan bahwa hidupnya dengan keluarga Dojun berbeda kelas. Apalagi ayah Dojun adalah anak di luar nikah dari Tuan Jin. Karena hal itu, Dojun pun berencana membalas perlakuan bibinya itu. Dojun mendapat info bahwa perusahaan bernama New Data Technology sedang berkembang pesat akhir-akhir ini. Namun ia tahu bahwa perusahaan itu akan anjlok dalam masa setahun. Dengan sebuah rencana, ia menyebarkan informasi bahwa Miracle akan membeli perusahaan itu. Kabar mengenai Miracle yang berencana membeli perusahaan itu sampai ke telinga Dongki. Sebelum Dojun membelinya, ia terlebih dahulu akan membeli saham New Data Technology. Di sisi lain, perusahaan milik Hwayong tengah diambang krisis. Ia memutar otak bagaimana caranya untuk bertahan. Bahkan kakak-kakak Hwayong tak mau menolongnya. Ia lalu pergi menemui perusahaan investasi terbesar yaitu Miracle. Ia meminta pinjaman sebesar 400 juta. Namun sebagai jaminannya, Seon meminta saham Sun Yang yang dimiliki Hwayong sebesar 30%. Saat itu, Seon memberikan sebuah informasi bahwa ada satu perusahaan yang tengah meroket bernama New Data Technology. Dengan senangnya, Hwayong lalu menginvestasikan semua uang yang ia miliki ke dalam perusahaan itu. Sekretaris Hwayong bertutur jika menginvestasikan semua uang itu sangat beresiko. Terlebih, Hwayong memakai uang perusahaan yang masih mereka perlukan. Namun, Hwayong tak mendengarkan perkataan sekretarisnya itu. Tak beberapa lama, Oseon dihubungi oleh Dongki dan juga Yongki. Mereka ingin memiliki saham yang telah Hwayong jaminkan kepada mereka. Karena saham Sun Yang itu sangat penting, terlebih bagi orang yang ingin harta waris Sun Yang. Oseon tak serta-merta memberikan saham itu. Jika Dongki dan Yongki mau mengambilnya, maka mereka harus membayar 2 atau 4 kali lipat dari hutang Hwayong. Kabar mengenai Dongki dan Yongki yang memperebutkan saham milik Hwayong kemudian Dojun sampaikan kepada Hwayong. Hwayong pun terkejut mendengar hal itu, namun ia tak seberapa menggubrisnya. Ia malah terus menanamkan saham pada New Data Technology, meskipun sekretarisnya sudah sempat mencegah hal tersebut. Tahun 1999 saat itu adalah tahun yang menghebohkan, di mana ada isu tentang terjadinya kiamat. Karena berita tersebut, Tuan Jin berani mengeluarkan statement bahwa Sun Yang akan membuka perlindungan aset orang yang berinvestasi di sana, di mana di tahun itu adalah tahun penantian Y2K atau tahun 2000. Yang mana disebut juga dengan tahun masalah dan juga kerusakan pada komputer yang disebut tak bisa menjaga data. Anak-anak Tuan Jin sempat tak percaya dengan rencana Tuan Jin itu. Akan tetapi, Tuan Jin sudah mengonsultasikan hal itu kepada Dojun sebelumnya. Setelah tahun tersebut tiba, tak ada masalah yang diberitakan terjadi pada perusahaan Sun Yang, sehingga Tuan Jin dengan asuransinya untung besar sekitar 10 juta dolar. Karena keberhasilannya itu, Tuan Jin berencana memberi hadiah atas kelulusan kuliah Dojun. Akan tetapi, Dojun menolak pemberian itu. Di tahun baru tahun 2000, New Data Technology yang sempat meroket mengalami penurunan saham secara drastis. Perusahaan tersebut terkena dampak dari Y2K. Di tahun itu juga, Seo Min Yong telah sukses menjadi seorang jaksa. Saat itu Min Yong dihubungi Dojun karena ingin meminta bantuan kepadanya. Min Yong sempat kesal karena Dojun menghubungi dirinya hanya karena sebuah pekerjaan. Dojun memberitahu jika bibinya Jin Hwayong telah menggelapkan dana perusahaan. Min Yong pun menyanggupinya karena menurut Dojun akan baik jika seorang jaksa baru bisa melawan perusahaan besar seperti Sun Yang. Di sisi lain, Hwayong tengah dalam keadaan yang buruk. Ia mabuk-mabukan setelah sebelumnya mengalami kebangkrutan. Hwayong yang menggunakan uang perusahaan menjadi kelabakan saat tim jaksa mulai datang ke rumahnya untuk menggeledah serta memberi surat panggilan kepadanya. Hwayong kemudian pergi menemui suaminya untuk meminta pertolongan. Namun, suaminya yang biasa bersifat manis kini telah berbalik. Sebagai seorang wali kota, ia tak dapat membantu Hwayong. Chang Jae kemudian memberi saran agar Hwayong meminta tolong kepada ayahnya. Karena takut kepada ayahnya, Hwayong pergi menemui Sahyeon.
Hwa-young meminta tolong untuk meminjamkan uang lagi kepadanya. Namun, Sayeon menjelaskan bahwa waktu itu sudah jatuh tempo pembayaran hutang Hwa-young yang kemarin. Dan atas kesepakatan yang mereka buat kemarin, Hwa-young harus menyerahkan saham yang ia gadaikan kepada Miracle. Bahkan, ada tambahan biaya sebesar 15% harga saham karena keterlambatan pembayaran itu. Hwa-young pun marah kepada Sayeon. Namun, Sayeon menjelaskan bahwa yang datang kepadanya dan menyepakati hal itu adalah Hwa-young sendiri. Di tempat itu, datanglah Do-jun yang kemudian bibinya itu meminta tolong padanya. Akan tetapi, jika masalah pekerjaan, Do-jun tak dapat membantu. Dan juga, Hwa-young datang ke tempat itu untuk menemui Sayeon, bukan Do-jun. Hwa-young merasa kesal dengan perlakuan Do-jun. Akan tetapi, sekretaris Hwa-young menjelaskan bahwa itu memang salah majikannya sedari awal. Sesamanya di kantor, Hwa-young didatangi kakaknya yaitu Dongki. Ia berniat membantu adiknya itu, namun dengan satu syarat, yaitu Dongki yang akan menguasai perusahaan milik Hwa-young. Karena tak ada jalan lain, Hwa-young memutuskan datang dan berlutut di depan ayahnya. Ia meminta tolong dan melaporkan Do-jun sebagai penyebab itu semua. Tuan Jin menanyakan apakah Do-jun yang menyuruh Hwa-young berinvestasi. Tuan Jin juga tak bisa membantu anaknya itu, meskipun anaknya di penjara. Tuan Jin juga menyuruh Hwa-young untuk meminta tolong kepada suaminya saja. Kala itu, Tuan Jin bertutur, jika suaminya masih memilih jalan sebagai jaksa, mungkin hal seperti itu akan bisa ditolong oleh Chang Ji. Beberapa hari kemudian, Hwa-young memenuhi panggilan jaksa. Ia ditemani oleh Hyun Min pergi menghadap jaksa. Di sana, Hwa-young bisa menghadapi jaksa muda yaitu Seo Min-yong. Hwa-young malah membalikkan kata bahwa mungkin saja informan dari Min-yong berniat menjatuhkan perusahaan Hwa-young dan mengambil sahamnya secara paksa. Di kemudian hari, saat bertemu Do-jun, Min-yong menanyakan tentang boyband favorit Min-yong dahulu. Grup tersebut tak tampil kembali setelah dahulu Do-jun berkata grup tersebut akan muncul lagi. Min-yong menganggap Do-jun selama ini membohonginya. Namun, yang harus ia dahulukan adalah masalah saham Sun-yang yang berpindah ke Miracle. Setelah sebelumnya, hal itu dilaporkan oleh Hwa-young. Keesokan hari, para pegawai Hwa-young mengadakan demo karena upah mereka tak juga dibayar. Hwa-young menganggap mereka adalah orang miskin yang tak sabaran. Mendengar hal itu, Do-jun kurang senang, seakan bibinya itu tahu tentang makna miskin. Menurut Do-jun, bibinya bisa berkata demikian karena ia dari keluarga kaya Sun-yang. Meskipun ia terjatuh sekalipun, ia masih bisa makan. Untuk itu, Do-jun berencana melepaskan jabatan yang didapatkan bibinya itu yang bukan atas usahanya. Semasa hidup sebagai Yun, Do-jun pernah menjual kaset hanya untuk membeli mie ramen. Ia yang berada di sebuah minimarket tak sengaja melihat ayahnya mencuri hanya untuk makan. Kesusahan itu tak bisa dirasakan oleh bibinya yang memang sudah kaya. Dan Do-jun akan membuat bibinya itu merasakan hal yang serupa dengannya. Do-jun kemudian mendatangi Tuan Jin untuk meminta rapat dewan diadakan. Rapat itu guna membahas Sun-yang department store yang dipimpin oleh Hwa-young kian terpuruk. Saat mendapatkan kabar itu, Hwa-young menyalahkan sekretarisnya. Karena menurut Hwa-young, ia lalai menjalankan tugas sehingga Hwa-young harus mengeluarkan uang yang tak sedikit. Kala itu, Hwa-young menjanjikan akan memberi uang pensiun yang banyak jika sekretarisnya itu mau mengakui kesalahan yang dilakukan Hwa-young. Namun Do-jun mencoba membuka pikiran sekretaris Hwa-young agar ia tak mengkhianati hidupnya sendiri dan menyatakan kebenaran di balik itu. Saat rapat dewan dimulai, sekretaris Hwa-young tak bisa datang karena diculik. Mereka berniat menyembunyikan saksi satu-satunya atas masalah Hwa-young. Di rapat tersebut, Min-yong datang dan menyatakan bahwa kasus Hwa-young itu palsu. Ia juga menuding bahwa Do-jun melakukan manipulasi saham terhadap Sun-yang.